Topologi jaringan dan penggunaan layanan jaringan. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pola atau cara menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam suatu jaringan. Struktur topologi menentukan bagaimana data dikirimkan dan bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain. Pendahuluan. Halo guys, dalam video ini kelompok kami akan membahas tentang topologi jaringan dan penggunaan layanan jaringan. Kita akan melihat bagaimana berbagai jenis topologi jaringan bekerja, serta bagaimana layanan jaringan membantu berkomunikasi dan berbagi data dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami apa itu topologi jaringan. Oke, bagaimana kalian lagi ngobrol sama teman-teman di grup WhatsApp? Ada yang chat langsung ke semua orang, ada yang cuman ke satu orang, ada juga yang harus nunggu admin dulu sebelum bisa kirim pesan. Nah, konsep ini mirip banget sama topologi jaringan, alias cara komputer saling terhubung dalam suatu jaringan. Jadi, topologi jaringan itu menentukan bagaimana data dikirim dan bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain. Ada beberapa jenis topologi jaringan yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita harus bahas satu persatu ya. Yang pertama, topologi bus atau jalan raya satu jalur adalah sebuah metode untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer menggunakan satu kabel utama, dalam kurung bus atau backbone, sebagai jalur komunikasi data. Coba bayangkan jalan raya lurus dengan banyak rumah di kiri dan kanan. Setiap rumah bisa kirim dan terima pesan lewat jalan utama ini. Nah, itu seperti topologi bus. Ciri-ciri topologi bus yang pertama yaitu menggunakan satu kabel utama yang disebut bus atau backbone. Yang kedua, semua perangkat terhubung ke kabel utama tersebut. Yang ketiga, data mengalir searah atau unidireksional. Yang keempat, tidak memerlukan hub. Yang kelima, hemat biaya. Yang keenam, performa menurun jika banyak perangkat. Kelebihannya yaitu 1. Sederhana dan murah karena cuma pakai satu kabel utama. Yang kedua, cocok untuk jaringan kecil hingga menengah. Yang ketiga, panjang kabel yang dibutuhkan lebih pendek. Yang keempat, kegagalan di suatu node tak begitu berdampak pada node lainnya. Kekurangannya yaitu yang pertama, kinerja yang terbatas. Yang kedua, kesulitan pemeliharaan pada jaringan yang besar. Yang ketiga, kurang cocok untuk jaringan besar. Yang keempat, potensi tabrakan data. Jadi, topologi bus itu seperti jalan kecil di kampung, tetapi tidak cocok untuk kendaraan besar. Yang kedua, topologi star atau semua terhubung ke pusat adalah jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat atau hub, dalam kurung atau switch, menyerupai bentuk bintang. Sekarang bayangin ada satu pusat komunikasi seperti admin grup WhatsApp. Kalau mau kirim pesan harus lewat admin dulu. Nah, itu seperti topologi star di mana semua komputer terhubung ke satu titik pusat, biasanya pakai switch atau hub. Ciri-ciri topologi star. 1. Adanya hub atau switch yang menghubungkan setiap server dan komputer klien. 2. Mudah dikembangkan karena setiap komputer hanya memiliki satu kabel yang langsung terhubung ke hub atau switch. 3. Jaringan berbentuk bintang dengan hub sebagai pusatnya. 4. Setiap perangkat terhubung langsung ke titik pusat dengan kabel terpisah. 5. Mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat. Kelebihan: kalau satu komputer rusak, jaringan tetap jalan. Skalabilitas yang tinggi.
keamanan data baik, lebih stabil dan gampang diperbaiki. Kekurangan: 1. Kalau pusatnya hub atau switch rusak, semua komput bisa komunikasi. 2. Kinerja jaringan terbatas. 3. Biaya instalasi mahal. 4. Membutuhkan banyak kabel. 5. Kecepatan jaringan menurun. Topologi ini sering dipakai di sekolah, kantor, atau WA karena lebih teratur dan gampang dikelola. 3. Topologi ring adalah salah satu bentuk pengaturan jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung secara melingkar berbentuk cincin. Sekarang bayangkan kita lagi main estafet. Pesan harus dikirim dari satu orang ke orang berikutnya sampai ke tujuan. Nah, ini mirip topologi ring. Ciri-ciri topologi ring: 1. Berbentuk lingkaran atau cincin. 2. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain. 3. Data mengalir dalam satu arah tertentu. 4. Mudah melakukan pelacakan dan mengisolasikan kesalahan. 5. Setiap perangkat berfungsi sebagai penguat sinyal. 6. Hemat kabel. Kelebihan topologi ring: 1. Lebih stabil buat lalu lintas data tinggi. 2. Tidak perlu perangkat tambahan seperti switch. 3. Mudah dirancang dan diimplementasikan. 4. Akses yang setara untuk setiap perangkat. 5. Performa yang stabil. 6. Hemat kabel dan biaya. Kekurangan topologi ring: 1. Rentan terhadap gangguan pada satu perangkat. 2. Sulit dikembangkan atau dimodifikasi. 3. Kinerja menurun dengan bertambahnya perangkat. 4. Ketergantungan pada setiap perangkat. 5. Biaya lebih tinggi untuk jaringan skala besar. 4. Topologi mesh atau jaringan paling aman adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lain, membentuk jaringan yang menyerupai jala atau jaring laba-laba, menawarkan keandalan tinggi karena jalur alternatif jika ada yang rusak. Topologi mesh itu seperti jaringan sosial yang semua orang bisa ngobrol langsung sama siapa saja. Jadi, kalau satu jalur putus, masih ada jalur lain. Topologi mesh adalah topologi yang paling kuat dan mahal. Ciri-ciri topologi mesh: 1. Setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. 2. Memiliki banyak kabel untuk menghubungkan perangkat. 3. Memiliki koneksi penuh. 4. Memiliki redundansi tinggi. 5. Memiliki skalabilitas tinggi. 6. Memiliki biaya instalasi dan operasi yang tinggi. Kelebihan topologi mesh: 1. Jika satu koneksi gagal, data masih bisa dikirim lewat jalur lain atau redundansi tinggi. 2. Privasi dan keamanan lebih baik. 3. Koneksi langsung antar perangkat. 4. Kemudahan deteksi dan perbaikan masalah. 5. Menambahkan perangkat baru tidak akan mengganggu koneksi yang sudah ada. Kekurangannya: yang pertama, biaya perangkat keras dan instalasi mahal. Yang kedua, instalasi rumit dan memakan waktu. Yang ketiga, membutuhkan ruang fisik yang cukup besar, terutama dalam jaringan skala besar. Yang keempat, jika terjadi masalah, mengecek dan memperbaiki satu dari sekian banyak koneksi bisa memakan waktu dan tenaga. Yang kelima, kurang efisien untuk jaringan kecil. Topologi ini sering dipakai di militer atau perusahaan besar yang nggak boleh ada gangguan jaringan sama sekali. Yang kelima, topologi hybrid dalam kurung campuran semua yang terbaik adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda seperti bus, star, ring, atau mesh yang digunakan untuk membentuk jaringan baru dengan karakteristik yang unik. Kalau kalian bingung mau pilih yang mana, kenapa gak dicampur aja? Nah itu topologi hybrid yang menggabungkan beberapa jenis topologi biar lebih fleksibel. Ciri-ciri topologi hybrid: yang pertama, gabungan topologi yang berbeda seperti topologi start dan bus. Memiliki jalur cadangan untuk data jika jalur utama bermasalah. Yang ketiga,
mudah menambahkan atau mengubah bagian jaringan tanpa mengubah struktur keseluruhan. Yang kelima, ketahanan jaringan meningkat karena adanya jalur cadangan. Kelebihannya, yang pertama, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengatasi kelemahan topologi lain dengan menggabungkan kelebihannya. Yang ketiga, dapat mengatasi gangguan dengan lebih baik daripada beberapa topologi lainnya. Yang keempat, dapat dikembangkan dan diperluas dengan mudah. Yang kelima, cocok untuk jaringan besar dan beragam kebutuhan seperti perusahaan multinasional dan institusi. Kekurangannya, biaya pemasangan dan pemeliharaan topologi hibrid lebih tinggi dibandingkan topologi sederhana. Yang kedua, manajemen topologi hibrid lebih rumit dibandingkan topologi sederhana. Yang ketiga, penggunaan kabel yang banyak. Yang keempat, kesalahan dalam konfigurasi dapat mengakibatkan gangguan atau kerentanan dalam jaringan. Penggunaan layanan jaringan menjelajahi dunia digital melalui koneksi tanpa batas. Selamat datang di era tanpa batas. Kita hidup di zaman di mana jarak hanyalah angka dan waktu tak lagi menjadi batas. Semua itu dimungkinkan karena satu hal, yaitu adanya layanan jaringan. Apa sih layanan jaringan itu? Layanan jaringan adalah sistem atau aplikasi yang memungkinkan perangkat berkomunikasi satu sama lain melalui koneksi data. Tujuannya mengakses informasi, berbagi sumber daya, dan menjelajahi dunia digital. Contoh layanan jaringan. 1. Komunikasi, yaitu ada aplikasi WhatsApp dan Zoom. Aplikasi tersebut untuk saling berhubungan secara instan, baik lewat pesan teks, suara, maupun video call. Aplikasi tersebut cocok untuk keperluan pribadi maupun profesional. Yang kedua, penyimpanan, yaitu Google Drive dan Dropbox. Aplikasi tersebut cocok untuk menyimpan file secara online atau cloud. Bisa diakses kapan saja dari perangkat apapun. 3. Hiburan, yaitu ada aplikasi YouTube dan Netflix, aplikasi yang menyediakan konten video dan musik sebagai hiburan, baik gratis maupun berbayar. Yang keempat, belajar, yaitu ada aplikasi Coursera dan Ruang Guru, aplikasi platform pembelajaran online yang menyediakan materi dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian. 5. Remote access, yaitu ada aplikasi TeamViewer, aplikasi mengontrol atau mengakses komputer lain dari jarak jauh, biasa dipakai untuk kerja jarak jauh atau bantuan teknis. Bagaimana layanan ini mengubah hidup kita? Yang pertama, kirim surat. Sekarang cukup email. Dulu surat butuh berhari-hari. Sekarang komunikasi bisa sekejap melalui email atau pesan instan. Yang kedua, belajar. Bisa dari rumah tanpa harus ke sekolah atau kampus. Bisa kita belajar lewat platform digital. Yang ketiga, simpan file. Semua di cloud atau disimpan. File tidak perlu disimpan di flash disk atau hard disk. Cukup di cloud di aplikasi yang bisa diakses kapan saja. Dunia digital tanpa batas. 1. Belajar dari Harvard tanpa ke Amerika. Pendidikan kelas dunia bisa diakses dari mana saja melalui platform seperti Coursera atau IDX. 2. Kerja dari Bali untuk perusahaan Jerman. Kerja jarak jauh bisa disebut remote, memungkinkan kita bekerja lintas negara. 3. Nonton drama Korea dari rumah. Layanan streaming membuat hiburan dari negara manapun bisa ditonton kapan saja. Tantangan dan keamanan digital. 1. Hacker, orang yang mencoba membobol sistem untuk mencuri data atau merusak sistem. Solusinya, harus gunakan password yang kuat dan tidak mudah ditebak. Yang kedua, virus, program jahat yang bisa merusak data atau sistem komputer. Solusinya, gunakan VPN atau Virtual Private Network untuk menjaga keamanan data saat menggunakan internet publik. 3. Phishing, penipuan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi pribadi. Solusinya, jangan asal klik link, terutama dari email atau pesan yang mencurigakan.
Masa depan layanan jaringan. 1. Metaverse dan VR, virtual reality. Dunia virtual imersif tempat orang bisa berinteraksi, bekerja, dan bermain seolah-olah di dunia nyata. 2. I dan LOT, yaitu Artificial Intelligence dan Internet of Things. Teknologi pintar dan perangkat yang saling terhubung untuk mempermudah hidup, seperti rumah pintar, mobil otomatis, dan lain-lain. 3. 5G dan beyond, koneksi super cepat yang mendukung layanan streaming, gaming, dan teknologi masa depan seperti mobil tanpa sopir dan operasi jarak jauh. Penutup, jadilah warga digital yang cerdas. Gunakan layanan jaringan bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk 1. Belajar, mengakses pendidikan dan keterampilan baru. 2. Berkembang, menambah wawasan dan membuka peluang kerja. 3. Membangun masa depan, berinovasi dan berkontribusi dalam dunia digital yang terus tumbuh.